Assalamualaikum saudaraku, kita bertemu kembali di Genus Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah info yang mencengangkan bagi umat Buddha. Ternyata Siddhartha Buddha Gautama adalah seorang Muslim. Apakah betul demikian? Banyak berbagai sumber yang mengatakan Siddhartha Buddha Gautama adalah seorang Muslim. Padahal yang diketahui adalah Siddhartha Buddha Gautama merupakan sosok yang selalu disembah oleh seluruh umat Buddha. Berikut beberapa penjelasannya, fakta yang menyatakan ternyata Siddhartha Buddha Gautama adalah seorang Muslim. Sebelum membahasnya lebih dalam, terlebih dahulu perlu diketahui siapakah Siddhartha Gautama. Banyak cerita yang berkembang tentang asal-usul sosok ini. Di antaranya adalah Siddhartha Gautama adalah anak dari pasangan Raja Siddhodana, keturunan dari kaum Sakyas, dan Permaisuri Mahamaya yang merupakan putri dari Raja Anjana. Dilahirkan pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi atau tahun 623 sebelum Masehi di Bandar Kapilavastu. Siddhartha Gautama diduga kuat sebagai keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis yang bernama Nabi Zulkifli. Tapi ada beberapa sumber yang mematahkan dugaan bahwa Siddhartha Gautama bukan Nabi Zulkifli. Hal-hal yang menjadi dasar bantahan ini diantaranya adalah Siddhartha Gautama dan Zulkifli memiliki nama dan arti yang sangat berbeda. Zulkifli berarti sanggup, dan dalam bahasa Sanskerta tidak mengenal pemakaian huruf Z. Siddhartha Gautama dan Zulkifli hidup pada zaman yang berbeda. Siddhartha Gautama hidup di sekitar tahun 623 sebelum Masehi, sedangkan Zulkifli berada pada tahun 1500 sampai 1425 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, Nabi Zulkifli dikenal sebagai seorang raja, sedangkan Siddhartha Gautama malah meninggalkan kehidupan mewahnya dan memilih belajar untuk hidup sederhana. Perbedaan makna Nabi dan Buddha dalam Islam, Nabi mengandung arti orang yang telah dipilih Allah untuk menerima wahyu darinya dan wajib menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan Buddha berarti orang yang tercerahkan, dan di dalam ajaran Buddha, setiap orang dapat menjadi seorang Buddha. Siddhartha Gautama tidak menyembah siapapun dan mengajarkan untuk mengakhiri penderitaan serta mencapai pencerahan melalui dharma, yaitu melakukan perbuatan baik, tidak berbuat jahat, dan melakukan meditasi untuk mendamaikan jiwa. Siddhartha Gautama diduga sebagai Nabi Idris alaihissalam. Ada beberapa kesamaan di antara keduanya, sehingga disimpulkan bahwa mereka adalah satu. Berikut landasan dugaan Siddhartha Gautama adalah Nabi Idris alaihissalam. Memiliki kesamaan, yaitu berdakwah kepada orang-orang jahiliyah. Keduanya sama-sama melakukan pertapaan atau menyepi untuk mendapatkan pencerahan. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa ada seorang nabi dari keturunan seorang raja. Buddha membawa kabar tentang Nabi Muhammad. Itulah beberapa pendapat tentang asal-usul Siddhartha Gautama yang telah dilansir dari berbagai sumber. Ada fakta-fakta yang terdapat dalam ajaran Buddha yang menguatkan bahwa Siddhartha Gautama adalah seorang Muslim, karena ajaran Buddha tersebut sama dengan ajaran Islam. Fakta-fakta tersebut adalah Buddha mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk tidak memakan daging binatang yang mati secara sendirinya dan memerintahkan untuk menyembelihnya. Dan di dalam teks Kala Cakra memuat tentang penjelasan keyakinan umat Islam, yaitu yang pertama, para Tirtika Tayi melakukan penghormatan sebanyak 5 kali, yang berarti dalam ajaran Islam adalah sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak diperkenankan untuk membuat patung-patung karena dapat dianggap berhala atau dalam Islam berarti musyrik. Yang ketiga, saling menghormati karena memiliki derajat yang sama. Yang keempat, menjaga etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah adanya satu perlindungan Tuhan dengan ciri tamas, Allah, yang secara langsung menandaskan bahwa Allah berada pada tingkat tertinggi dewa. Itulah beberapa fakta yang melandasi bahwa ternyata Siddhartha Buddha Gautama adalah seorang Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, jangan lupa berbagi informasi Islami dengan cara share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.